Kudus dalam tradisi Katolik adalah individu yang diakui oleh gereja sebagai contoh teladan dalam kehidupan iman dan kesucian. Mereka memiliki perjalanan hidup yang menginspirasi dan menunjukkan bagaimana kita dapat hidup dengan setia mengikuti Kristus. Halo sahabat Pasiarah semua, pada hari ini kita merayakan hari perayaan Santo Antonius dari Florence. Sejarah Santo Antonius dari Florence sangat menarik dan penuh inspirasi. Santo Antonius dari Florence memiliki peran penting dalam kehidupan gereja Katolik. Bagaimana Santo Antonius dari Florence mendedikasikan dirinya kepada gereja Katolik? Sekilas cerita tentang Santo Antonius dari Florence. Antonius lahir di Florence, Italia pada tahun 1389. Ia bertubuh kecil dan pendek namun berjiwa besar. Ia mempunyai minat yang besar terhadap hal-hal rohani. Biasanya ia dipanggil Antonio karena kondisi tubuhnya yang kecil dan pendek itu. Ketika berumur 15 tahun, ia mengajukan permohonan untuk masuk biara Dominikan di Visola. Pemimpin biara, Johannes Dominci, mencari-cari alasan untuk menolak permohonan Antonius karena meragukan kondisi tubuhnya. Kepadanya diberikan sebuah buku tebal untuk dipelajari. Hafalkan dahulu seluruh isi buku ini, setelah itu barulah engkau diterima di dalam biara ini, kata pemimpin biara itu. Suruhan ini terasa berat sekali bahkan mustahil, tetapi berkat usaha-usahanya yang tekun selama setahun penuh, ia dapat menguasai seluruh isi buku itu. Lalu ia kembali ke biara untuk melaporkan hasil belajarnya. Di sana ia diuji oleh sang pemimpin biara. Sang pemimpin terheran-heran karena semua pertanyaan yang diajukan dapat dengan mudah dijawabnya. Menyaksikan kepintarannya, pemimpin biara itu tidak mempunyai jalan lain lagi untuk menolaknya menjadi anggota baru biara Dominikan. Antonius bergembira karena ia berhasil dalam ujian dan diterima sebagai anggota biara Dominikan. Di dalam biara itu, ia menunjukkan sifat-sifat yang baik, taat, rajin berdoa dan bermati raga serta senang membantu siapa saja yang membutuhkan bantuannya. Kepandaian dan cara hidupnya yang baik membuat dia berkembang menjadi seorang biarawan Dominikan yang saleh. Semua orang senang dengan dia karena cara hidupnya yang sungguh mencerminkan ciri khas biara Dominikan. Kemudian dia diserahi tugas mendirikan biara Santo Markus di Florence sekaligus menjadi pemimpinnya. Melihat kesucian hidupnya, kebijaksanaan dan kerendahan hatinya, banyak orang datang meminta bimbingan rohani padanya. Ia dijuluki sang penasehat oleh rekan-rekannya. Selain dikenal sebagai penasehat ulung, ia juga dikenal sebagai penulis buku-buku keagamaan dan buku sejarah. Dalam konsili di Florence, ia diikutsertakan dalam kedudukan sebagai ahli teologi. Pada tahun 1446 ia menjadi uskup agung di Florence. Dalam tugas kegembalaannya, ia lebih menaruh perhatian kepada pelayanan kaum fakir miskin dan pengemis. Ia membantu siapa saja yang datang kepadanya. Kalaupun ia kehabisan uang, ia akan memberikan apa saja yang dimilikinya, sepatu, pakaian, atau perabot-perabot rumah yang bisa ditukar dengan uang. Keledai miliknya banyak kali dijual kepada para hartawan untuk mendapatkan uang bagi orang-orang miskin yang selalu datang kepadanya. Pada suatu ketika dalam perjalanan ke Roma, ia berjumpa dengan seorang pengemis yang kedinginan. Mantel yang sedang dikenakannya diberikan kepada pengemis itu. Lalu di perbatasan kota, seorang asing yang tidak dikenalnya memberikan sehelai mantel baru kepadanya. Setelah lama mengabdikan diri kepada Tuhan, Antonius meninggal dunia pada tahun 1459. Sebelum menghembuskan nafasnya, ia berkata, "Mengabdi Tuhan adalah meraja." Demikianlah cerita perayaan Hari Orang Kudus pada hari ini. Semoga dengan perayaan ini iman kita bertambah. Amin.